Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat Allah yang begitu banyak sudah seyogyanya kita berusaha mensyukuri nikmat tersebut, dan kita sama-sama berusaha untuk mensyukuri nikmatnya. Kita mulai dengan hati kita membenarkannya, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan amal perbuatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita. Kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala, di mana beliau menjelaskan bagian awal dari kitab Husul fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih, Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk di pertemuan yang ke-56 pada hari ini, tanggal 1 Rabiul Awal ya. Tanggal 1 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 25 Agustus. Hari ini 1 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 25 Agustus tahun 2025 Masehi. Taib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita akan membahas tentang peristiwa Bi'ru Ma'unah. Langsung kita baca, bismillah. Fasal Ba'thu Bi'r Ma'unah. Rasulullah SAW mengirimkan utusan menuju Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah itu di mana? Menurut Dr. Hani Ahmad Faqih, beliau memberikan komentar, Bi'r Ma'unah maudhi'un fi Najd ala bu'di mi'ah wa sittina kailan anil Madinah. Bi'r Ma'unah itu nama suatu tempat di Najd yang dari Madinah itu kurang lebih sekitar 160 km ya. 160 km. Katanya Dr. Fahad Al-Muqarrin, tempat ini sekarang namanya Mahdudz Zahab. Tempat ini namanya Mahdudz Zahab. Kalau dulu zamannya Nabi SAW, daerah ini itu disebut dengan nama Ma'din Bani Sulaim. Ma'din Bani Sulaim. Jadi Ma'din tempat tambang ya, Bani Sulaim tempat tambangnya Bani Sulaim. Sepertinya memang dari sini itu tempatnya tambang ya, dan yang dominan terutama adalah emas. Allahu ta'ala alam bisawab. Maka ini tempatnya Bi'ru Ma'unah, ada di Najd sekarang. Kita langsung membacakan penjelasannya Ibnu Katsir. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, wa fi Safar, pada bulan Safar, ba'atha ila Bi'ri Ma'unah aidan. Rasulullah juga mengirimkan utusan ke Bi'ru Ma'unah. Setelah sebelumnya kemudian mengirimkan utusan lain yang kemudian Ba'tsur Raji, di mana Rasulullah SAW kemudian mengirimkan utusan tapi kemudian terbunuh ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengirimkan utusan ke Bi'ru Ma'unah? Ceritanya, anna Abu Barra Amir bin Malik al-Mad'u Mula'ibul Asinnah. Jadi ada seseorang namanya Abu Barra, namanya Amir bin Malik. Dia disebut dengan nama Mula'ibul Asinnah. Asinnah dari Sinan. Sinan itu kurang lebih tombak ya. Menurut Dr. Fahad Al-Muqarrin, kenapa disebut Mula'ibul Asinnah? Asinnah itu tombak. Katanya Dr. Fahad Muqarrin, alasannya li'annahu kana masyhuran bil furusiyah fasara laqaban lahu. Dia itu terkenal mahir dengan berkuda. Sedangkan Asinnah itu tombak. Barangkali kaitannya tombak dengan berkuda barangkali karena dia ketika berkuda itu juga kemudian melatih lemparan tombaknya. Barangkali maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Karena kita belum mendapat penjelasan yang lain. Kemudian qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Jadi Abu Barra Amir bin Malik ini itu datang di Madinah, fada'ahu ilal Islam. Maka Abu Barra ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diseru, diajak untuk menerima Islam. Falam yuslim walam yub'id. Tetapi Abu Barra tidak masuk Islam, tidak pula menolak.
Faqala ya Rasulullah, tapi dia mengatakan, wahai Rasulullah, lau ba'atha ashabaka ila ahli Najd. Bagaimana kalau kemudian engkau mengirim sahabat-sahabatmu ke penduduk Najd? Yad'unahum ila dinik, untuk menyeru mereka ke agamamu. La rajautu ayyujibuhum. Aku berharap mereka akan menerima sahabat-sahabatmu dan menerima Islam ya. Faqala Rasulullah SAW kemudian menjawab, inni akhafu alaihim ahlan Najd. Aku takut nasib mereka berada di tangan ahlu Najd. Maksudnya khawatir dengan keselamatan, kalau misalkan Rasulullah khawatir dengan keselamatan para utusan kalau memang jadi dikirim ya. Faqala Abu Barra ana jarun lahum. Abu Barra kemudian memberikan jaminan bahwa dia yang akan kemudian melindungi mereka, akan memberikan perlindungan kepada utusannya Nabi nanti kalau dikirim. Kemudian faba'atha sallallahu alaihi wasallam fi maqalahu Ibnu Hazm arba'ina rajulan minas sahabat. Berapa orang yang dikirim sebagai utusan ke Najd? Menurut Ibnu Ishaq, yang dikirim totalnya mencapai 40 sahabat Nabi. Wa fi sahihain sab'ina rajulan. Adapun menurut Bukhari rahimahullah, dalam Sahih Bukhari, yang dikirim bukan 40 tapi 70. Ibnu Katsir memberikan komentar, wa hadza huwa sahih. Ini yang benar. Wa ammara alaihim Mundhir bin Amru, yang dijadikan pimpinan dari utusan tersebut oleh Rasulullah adalah Mundhir bin Amru radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kanu min fudhala'il muslimin wa sadatihim wa qurra'ihim. Yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat terkemuka ya, termasuk sahabat terkemuka. Wa sadatihim, iya terkemuka para pemimpin. Wa qurra'ihim, dan juga qurra, para penghafal Al-Qur'an. Sehingga yang dikirim itu orang terpilih. Fanahadu fanazalu bi'ra ma'una, sehingga mereka berangkat lalu kemudian tiba di tempat namanya bi'ra ma'una. Tsumma ba'atsu minha Haram bin Milhan akha Ummu Sulaim bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila aduwillah Amir bin Tufail. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian mengirimkan satu orang namanya Haram bin Milhan, saudaranya Ummu Sulaim. Di mana Haram bin Milhan ini membawa suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aduwillah Amir bin Tufail. Membawa utusan kepada Amir bin Tufail. Taib. Falam yandur fihi. Amir bin Tufail ini musuh Allah, orang Bani Sulaim, tidak melihat surat tersebut. Wa amara bihi faqatalahu rajulun. Lalu kemudian memerintahkan orang untuk kemudian membunuh utusannya ini, salah satu dari utusan Nabi ini, yaitu Haram bin Milhan, saudara dari Ummu Sulaim. Kita tahu bahwa dalam dunia perutusan, dalam dunia diplomatik, membunuh utusan itu suatu hal yang sangat tercela ya. Itu namanya mengumumkan perang. Dzarabahu bi harbah. Maka dia kemudian ditusuk dengan harbah, dengan tombak ya. Falamma kharajad dam, ketika kemudian darah mengucur, darahnya Haram bin Milhan tadi, salah satu dari utusannya Nabi, qala, dia mengatakan fustu wa rabbul Ka'bah. Maka demi Rabbul Ka'bah, yaitu demi Allah, fustu, aku telah menang. Maksudnya dia dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa pengorbanan mereka dalam jihad, dalam kemudian menyebarkan Islam sampai kemudian harus meregang nyawa ya. Wa istanfara adullah Amir Bani Amir ila qitalil bakin. Maka musuh Allah ini Amir bin Tufail dari Bani Sulaim mengajak Bani Amir untuk kemudian memerangi ya. Mengajak Bani Amir untuk memerangi utusan tersebut. Memerangi sisa dari utusannya Rasulullah tadi. Yang dibunuh baru satu orang, sisanya kan ada sekitar 69 berarti. Falam yujibuhu. Tetapi Banu Amir ini, baninya Amir bin Tufail insyaallah, itu kemudian tidak mau menanggapi. Li ajli jiwari Abi Barra, karena mereka tahu bahwa Abu Barra yang tadi yang datang pertama, Amir bin Malik yang dijuluki Mula Ibil Asinna, itu telah menjamin mereka. Telah menjamin utusan Nabi tadi yang jumlahnya 70. Kemudian Faistan Faro Bani Sulaim, lalu kemudian Amir bin Tufail ini kemudian memobilisasi, mengajak Bani Sulaim untuk kemudian memerangi utusan-utusan Nabi tadi.
fa'ajabathu Usayyah wa Ri'l wa Dzakwan. Lalu kemudian di antara kabilah Bani Sulaim, klannya yang masuk, bagian yang masuk dari Bani Sulaim yang kemudian menerima itu adalah Usayyah, ada Ri'l, ada Dzakwan. Usayyah, Ri'l dan Dzakwan itu bagian dari Bani Sulaim. Jadi kayak klannya di bagian yang lebih kecil lagi. Bagian yang kecil lagi dari Bani Sulaim. 3 klan tadi ya, yang kemudian menerima ajakan tersebut. Katanya Dr. Fahad bin Muqarrin, sebagian riwayat menyebutkan yang ikut itu Banu Lahyan. Wallahu a'lam. Taib. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sudah berusaha untuk menyerang utusan Rasulullah tadi yang jumlahnya 70? Fa'ahatu bi ashabi Rasulillah. Maka mereka mengepung utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal utusannya Rasulullah bukan tujuannya untuk berperang. Taib. Faqatalu hatta qutilu an akhirihim. Sehingga utusannya Nabi itu kemudian berperang sampai kemudian terbunuh sampai akhir mereka. Illa Ka'ab bin Yazid bin Bani Najjar. Kecuali Ka'ab bin Zaid. Kenapa? Fa'innahu urtutha. Karena dia kemudian urtutha. Urtutha itu terluka parah ya. Terluka parah. Seperti kemudian sudah kemudian nafas-nafas terakhir gitu ya. Pokoknya terluka parah kurang lebih. Min bainil qatla. Fa'innahu urtutha min bainil qatla. Dia terluka parah di antara para pembunuh. Jadi kayak nyelip gitu ya kurang lebih. Wa kana Amr bin Umayyah al-Dzamri wal Mundhir bin Muhammad bin Uqbah fi Sarhil Madinah. Adapun ada di antara utusan Nabi yang lain, yaitu Amr bin Abi Umayyah al-Dzamri, begitu juga Mundhir bin Muhammad bin Uqbah, itu kemudian mereka entah bagaimana ceritanya, mereka berada di sekawanan ontanya kaum muslimin. Sekawanan ontanya kaum muslimin. Istilahnya sarh. Sarh itu kemudian sekawanan onta. Jadi sekawanan onta yang biasanya digembalakan, di mana kemudian yang dimakan itu rumput dan makanan ternak dan seterusnya. Biasanya sarh ini itu digembalakan di luar Madinah. Kadang-kadang kemudian itu sampai jauh sekali ya. Sampai jauh sekali. Barangkali dengan berkumpulnya di sini mereka dengan masuknya bersama dengan sekawanan itu bisa menjadi tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri. Barangkali itu maksudnya. Fara'aya at-tayr tahumu ala mawdhi'il waq'ah. Lalu kemudian keduanya waktu itu bukan. Jadi Amr bin Umayyah az-Dzamri wal Mundhir bin Muhammad ini bukan termasuk utusan. Bukan termasuk utusan. Tapi memang kemudian tugasnya untuk ngurusin gembalaan onta tersebut ya. Lalu dua orang ini fara'aya at-tayr tahumu ala mawdhi'il waq'ah. Jadi melihat ada burung, ada sekawanan burung, itu kemudian kayak nempel atau ada di tempat di mana utusan Rasul tadi yang jumlahnya tinggal 69 tadi ya, sebelumnya 70, itu kemudian ada di tempat tersebut. Fanazala Mundhir bin Muhammad hadza, lalu kemudian Mundhir bin Muhammad, kan ada dua ya, ada Amr bin Abi Umayyah dan juga ada Mundhir bin Muhammad. Faqatalal musyrikin, lalu kemudian memerangi kaum musyrikin. Hatta kutila ma'a ashabihi, sampai kemudian Mundhir bin Muhammad ini terbunuh bersama dengan sahabat-sahabatnya yang utusan tadi. Mundhir bin Muhammad dia ngurusin onta ya, bukan termasuk utusan tapi ikut terbunuh. Taib. Sehingga dua orang yang ngurusin onta tadi itu kan Amr bin Umayyah. Yang kedua Mundhir bin Muhammad. Mundhir bin Muhammad terbunuh, sedangkan Amr bin Abi Umayyah itu tertangkap oleh musuh. Lalu falamma ahbara annahu min Mudhar, lalu kemudian Amr bin Umayyah ketika mengabarkan bahwasanya dia orang Mudhar, salah satu sub Arab yang besar, jaza Amir, lalu kemudian Amir ngambil nasiyahnya, ngambil ubun-ubunnya, wa ataqahu, ngambil ubun-ubunnya lalu kemudian melepaskannya. Alasannya za'ama an raqabatin kanat ala ummihi, karena dia kemudian semacam menghormati ibunya, karena penduduk Najd memang orang Mudhar ya. Karena itu Dr. Fahad al-Muqarrin memberikan komentar bahwasanya ini
fanatisme jahiliyah, karena memang orang Najd itu orang mudhor. Sehingga ketika kemudian Amr bin Umayyah Az-Dzumri ini juga orang mudhor, maka kemudian dia tidak diapa-apakan, tidak disentuh, karena dianggap salah satu bagian dari mereka, meskipun dia muslim ya, meskipun Amr bin Umayyah Az-Dzumri ini muslim. Kemudian waraja Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah kemudian kembali ke Madinah. Falamma kana bil Qarqarah, ketika sampai di tempat namanya Qarqarah, min sadri qanatin nazala fi dhillin, min sadri qanat, di sodr, di punggung, di dada dari qanat, dari apa namanya, semacam kayak jalannya air ya, di dekat tempatnya air, nazala fi dhillin, lalu kemudian dia turun di naungan, mungkin pohon atau tempat yang bisa berteduh lah. Wa yaji'u rajulani min Bani Kilab, lalu kemudian ada dua orang datang dari Bani Kilab. Wakila min Bani Sulaim. Baik. Pendapat lain mengatakan bahwa dua orang yang datang itu kemudian Bani Sulaim. Fanazala ma'ahu fihi, lalu kemudian keduanya itu berteduh bersama dengan Amr bin Abi Umayyah. Falamma nama, ketika dua orang tadi itu kemudian tidur, fataka bihima Amrun. Maka kemudian ketika keduanya tidur dari Bani Kilab, atau menurut pendapat lain itu dari Bani Sulaim, maka Amr bin Abi Umayyah kemudian membunuh keduanya. Wa huwa yara annahu qad asaba tha'ran min ashabihi. Karena dia menganggap bahwa dia sudah melakukan pembalasan. Karena dia menganggapnya dari Bani Sulaim ya. Dan Bani Sulaim tadi yang telah membunuh saudara-saudaranya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik. Wa idza ma'ahuma, ternyata ma'ahuma ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yash'ur bihi. Padahal ternyata keduanya itu kemudian punya ikatan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ada perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu, dan dia tidak tahu kalau kemudian dua orang ini termasuk ada perjanjian dengan Rasulullah SAW, sehingga untuk tidak saling menyerang, untuk saling menghormati dan seterusnya. Maksud perjanjiannya itu seperti itu ya. Kemudian falamma qadima, ketika kemudian Amr bin Abi Umayyah ini datang, ahbara Rasulullah bima fa'ala. Dia mengabarkan kepada Rasulullah apa yang sudah dia lakukan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, laqad qatalta qatilaini, engkau kemudian telah membunuh dua orang. La'adiyannahuma, aku kemudian akan membayarkan diyat. Kenapa membayarkan diyat? Katanya Dr. Fahad Al-Muqarrin, ya karena antara mereka dengan Rasulullah itu ada perjanjian. Maka ketika kemudian ada perjanjian dan salah bunuh, maka kemudian harus bayar diyat karena salah bunuh. Wa kana hadza sababu ghazwati Bani Nadir, hadza sahih. Dan ini nanti menjadi sebab perang Bani Nadir. Kenapa menjadi sebab Bani Nadir? Karena nanti Rasulullah minta bantuan untuk kemudian menghubungkan dengan kabilah yang jadi korban ini, keluarga korban. Nanti Rasulullah SAW kemudian meminta tolong orang Yahudi dari Bani Nadir. Dan ini nanti menjadi sebab perang Bani Nadir, karena kita tahu nanti mereka ada merencanakan pembunuhan ya dalam satu pendapat. Nanti merencanakan pembunuhan ketika Rasulullah datang menemui orang Yahudi Bani Nadir, dan ini nanti menjadi salah satu sebab perang dalam satu versi, karena nanti ada beberapa versi. Allahu taala alam bisawab. Sehingga itu penjelasannya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian selanjutnya al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, haditsatu bi'ri ma'una mukharrajatun fi sahihain. Peristiwa bi'ru ma'una itu ada riwayatnya di sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'ziyadatin wa naqsin an siyaqil musannif, di mana kemudian ada tambahan, ada pengurangan dari pembicaraan, dari konteks pembicaraan yang disebutkan oleh musannif, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Ibnu Katsir kemudian menyampaikan ada pengurangan, ada penambahan lah dari riwayat yang ada di Sahihain. Ini yang pertama. Yang kedua,
Wa qad kana baina hadhil ma'sah wa baina ma'satir raji' as-sabiqa ayyamun qalilah. Jadi jeda peristiwa antara Raji di mana kaum muslimin juga kemudian dibunuh ya. Utusannya kaum muslimin dibunuh dengan Bi'ru Ma'unah itu juga hanya selang beberapa hari saja. Hanya selang beberapa hari saja. Baik. Sehingga tidak jauh dan kita bisa memahami ya bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat tentu saja sangat sedih ya. Karena kedua peristiwa itu isinya pengkhianatan, bukan kemudian peperangan. Taib, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, waqad thabata fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhalla yaqnutu syahran yad'u ala tilkal qabail allati ghadarat bil qurra. Jadi dalam sahihain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian melakukan kunut selama sebulan. Untuk apa? Mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan kepada kabilah-kabilah yang telah berkhianat membunuh para penghafal Quran, utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah tersebut. Wa kana yal'anuhum wa yaqulu kama fil lafzi Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka, memintakan doa agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena laknat maknanya itu al-ib'ad anir rahmah. Ad-du'a bil ib'ad anir rahmah. Doa agar kemudian dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, doanya Rasulullah dalam laknat mereka, doanya adalah Allahumma al'an lahyan wa ri'lan wa zakwan wa usayya. Ya Allah, laknatlah lahyan, ri'lan, zakwan dan juga usayya. Di mana mereka kemudian asatallaha wa rasulah. Di mana mereka kemudian telah menyelisihi Allah, telah menyelisihi Rasulnya. Qala thumma balaghana. Kemudian sampai kabar kepada kami, kepada para perawi hadis, annahu taraka dzalika lamma anzalallahu ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan laknat tersebut. Setelah turun ayat di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un." Laisa laka, wahai Muhammad, tidak ada urusanmu. Minal amri syai'un. Dari perkara ini tidak ada urusanmu. Engkau tidak usah ikut campur karena urusan kami. Urusan kami. Tidak perlu kemudian engkau melaknat. Au yatuba alaihim, kalau kemudian mereka bertobat, au yu'adzibahum, atau kemudian mengazab mereka, fa innahum dzalimun. Maka sesungguhnya mereka zalim. Dalam kisah yang mirip terkait dengan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, itu kan nanti kisahnya bagaimana Rasulullah SAW kemudian kunut dan juga melaknat 3 orang Quraisy ya. Melaknat Safwan bin Umayyah, melaknat Hisham bin Amru, Safwan bin Umayyah, Hisham bin Amru, satu lagi saya lupa siapa. Di mana kemudian ketiganya termasuk musuh yang sengit ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah kemudian mengatakan, turun ayat, laisa laka minal amri syai'un. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak usah ikut campur dari sesuatu pun dari perkara. Maksudnya itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Apa faidahnya? Ketika kemudian riwayat bukan riwayat yang ini ya, riwayat yang tadi ya, riwayat yang terkait dengan Safwan bin Umayyah dan juga Hisham bin Amru yang Rasulullah selama barangkali sebulan ya, saya lupa berapa lama melaknat mereka. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah kemudian kurang lebih menjelaskan bahwa laisa laka minal amri syai'un, bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak perlu ikut campur urusan. Maksudnya bahwa urusannya itu kemudian diserahkannya kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Kita tahu bahwa orang Quraisy misalkan yang tadi dilaknat ya. Tadi kan disebutkan yang dilaknat itu kan Hisham bin Amru, saudaranya Amru bin Hisham ya. Yaitu Abu Jahal. Saudaranya Abu Jahal ya. Hisham bin Amru ya kalau nggak salah ya. Kemudian nanti ada Safwan bin Umayyah. Hisham bin Amru atau siapa? Lupa persisnya namanya. Yang pasti saudaranya Abu Jahal. Kemudian ada Safwan bin Umayyah. Kemudian juga ada Suhail bin Amru ya. Nah, ternyata nanti ketiga-tiganya masuk Islam dan keislamannya baik. Dan keislamannya
keislamannya baik. Sehingga kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Barangkali musuh yang paling sengit nanti kemudian akan menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya, lalu kemudian menjadi salah satu dari pembela dakwah. Kita tidak tahu. Sehingga Rasulullah SAW kemudian menghentikan laknatnya tadi ya. Karena itu kita berusaha untuk berdakwah dan menyerahkan kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah. Tapi kita tahu bahwa hidayah Allah hanya diberikan kepada yang Dia kehendaki. Tetapi kita berharap orang lain dapat hidayah, itu sah saja dan itu baik. Baik, Allahu taala alam bisawab. Kemudian poin yang keempat, wa qad dallatil haditsa ala istihbabil qunut fi shalawat idza nazalat bil muslimina nazilatun aw baliyah aw dharar dhahir wal iyadzu billah. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Peristiwa ini, peristiwa Bi'ru Ma'unah, itu menunjukkan disunnahkannya melakukan kunut di dalam sholawat, di sholat-sholat. Idza nazalat bil muslimina nazila aw baliyah. Ketika turun peristiwa yang sulit ya, aw baliyah atau cobaan, aw dharar atau bahaya yang jelas, wal iyadu billah. Dan ini adalah pendapat jumhur. Maka kemudian kunut nazilah ya, kunut karena ada peristiwa tertentu, maka ini disunnahkan. Kemudian poin yang kelima, kama dallat ala jawazi la'nil kafirina umuman. Sebagaimana peristiwa ini, dalil ini menunjukkan bahwa boleh melaknat orang kafir secara umum. Boleh melaknat orang kafir secara umum. Wa amal kafirul muayyan fal jumhur alal man'i li hadhil haditsah. Adapun orang kafir secara muayyan, secara person, secara individu, maka menurut jumhur berdasarkan peristiwa ini itu dilarang. Karena tidak menyebutkan nama per nama. Wallahu a'lam, barangkali nanti ada pembahasan lain terkait dengan dalil ini. Poin yang keenam, kadzalika dallat ala idhami ma kana yuqaddimu ashabu Rasulillah min tadkhiyatin fi sabili nasyri da'wah ila Allah. Poin yang keenam bahwa peristiwa ini menunjukkan betapa besar pengorbanannya para sahabat, dalam upaya menyebarkan dakwah. Betapa besar pengorbanannya para sahabat dalam menyebarkan dakwah. Ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh, summa innallaha sallata ala Amir bin Tufail at-ta'un fi unukihi fa ahlakahu. Dikabarkan bahwa dalam kisah di Sirah Ibnu Hisam disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti mengazab Amir bin Tufail yang memerintahkan penyerangan kepada kaum muslimin. Di mana kemudian dia kena taun di lehernya, lalu kemudian Allah membinasakannya. Baik, sehingga itu bagian dari balasan yang diterima oleh Amir bin Tufail. Poin yang ke-8, kama anna fil haditsatainil madhiyataini, dua peristiwa ini, peristiwa Roji dan peristiwa Bi'ru Ma'unah menjadi dalil. Maka tafidhu bihi qulubil musyrikin. Bagaimana hatinya orang-orang musyrik, di mana hati mereka itu kemudian penuh ya, min haqdin wa dhaghina, penuh dengan kedengkian dan kebencian, wa ghadr, dan juga kemudian pengkhianatan tijahal muslimin, kepada kaum muslimin. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas tentang peristiwa Bi'ru Ma'unah. Peristiwa pahit ya yang dialami oleh utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka kemudian terbunuh ya. Total berarti korbannya 71 ya. Karena utusannya 70 menurut riwayat di Sahih Bukhari, ditambah 1 yaitu Mundir bin Muhammad yang kemudian ikut terbunuh dalam peristiwa ini. Kurang lebihnya itu jamaahnya dirahmati oleh Allah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.